Halo gengs, ketemu lagi ya. Sorry ya geng, belakangan ini aku makin lama makin lambat ya untuk bikin vlog gitu. Dan aku sering sih sudah ada bahan aku untuk membahas sesuatu gitu. Sampai bahan-bahan aku itu udah ketumpuk loh geng, gak bisa aku ngeplok gitu karena jajaran sekarang ini aku lagi ngeplok tentang masalah pribadi aku kan. Dan kemarin tuh aku pengen ngeplok gitu, soalnya aku ingat dia geng. Dan di situ tiba-tiba bodiku itu menjadi lemes, tidak bergairah, males, dan aku benar-benar lemah. Inilah geng, kelemahan aku sih. Maklum ya, yang namanya kita di fase kita jatuh cinta, kita tidak mendapatkan cinta lagi, dan kita sudah dilupakan, tapi hati kita masih mencintai. Disinilah susahnya, disinilah kelemahan pribadi aku itu benar-benar terlihat geng. Bagaimanapun kuatnya aku mendaki gunung, di saat aku jatuh cinta, aku jadi lemah. Di saat aku diputus cinta, di saat aku dihilang, tidak dihiraukan lagi. Dan cinta aku ternyata dalam banget. Di sini aku susah untuk bilang move on ya geng. Tapi ini perlahan sih, pasti insya Allah aku akan bisa move on. Aku move on dari kata cinta yang seperti ini gitu. Karena dari minggu kemarin geng, aku udah mulai untuk belajar berdamai pada diri sendiri. Memang kan geng, yang namanya kita berdamai pada diri sendiri itu susah banget. Kadang-kadang kebalik-balik lagi sih, pengennya begini, ternyata aku masih mengharapkan dia gitu. Ternyata aku masih mencintai dia. Ternyata aku ingat dia. Susah ya geng, yang namanya kita untuk berdamai. Aku tuh pengennya tuh berdamai pada diri aku sendiri itu agar aku tidak membenci dia, okay? Dan aku mengingat segala hal tentang mungkin bagaimana perlakuan buruk dia dengan aku gitu, aku ingat. Tapi aku mengingat cuma untuk sekedar berdamai pada diri aku bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Maklum lagi, yang namanya kita jatuh cinta, yang namanya kita cintanya berat banget gitu, sehingga menghasilkan rindu yang sangat berat. Bagaimanapun emosional kita itu tinggi banget, kita pengen tetap, kita pengen bertahan. Tapi ya namanya cinta kan udah pasti gak bisa dipaksakan. Makanya itu aku berdamai pada diri aku sendiri geng, aku dengan membayangkan diri aku bagaimana ada seseorang yang menyukai aku gitu, dan kemudian aku tidak menyukai dia. Mungkin perasaan dia saat itu ya seperti saat ini gitu, saat aku sudah mulai dilupakan oleh dia gitu. Aku udah tidak diinikan lagi oleh dia gitu, dan akhir kata kita udah tidak bersama lagi. Jadi aku membayangkan di situ geng, ternyata begitu ya. Kita dengan berdamai pada diri sendiri itu memang sulit geng. Terkadang kita harus balik hati ke sini lagi, ke situ lagi, bertanya lagi, ini lagi, gundah lagi ujung-ujungnya gitu. Susah ya. Memang sangat sulit banget untuk berdamai pada diri sendiri itu. Hanya orang yang benar-benar super yang mampu, yang benar-benar tahan gitu. Sedangkan aku sering kan membagi-bagikan pengalaman dan kata-kata dengan teman-temannya, sering curhat gitu. Kamu harus bisa gitu untuk menjadi pribadi kamu yang sesungguhnya. Lupakan tentang cinta. Iya, kata-kata itu memang gampang dikatakan, gampang banget gitu. Tapi di saat kita mengalaminya, susah banget, susah, sulit banget geng. Makanya tuh aku
ya udahlah, aku berdamai pada diri aku sendiri dengan mengatakan begini, ya sudahlah gitu. Cinta gak bisa dipaksakan, ya sudahlah, biarkan dia bahagia jika kamu mencintai dia gitu. Itu yang sering aku mau bilang di hati aku ya. Karena kan jika kita mencintai, kita harus berani untuk melepaskan. Iya toh, melihat dia bahagia. Kita mestinya bahagia. Ya di sini lagi pasenya aku itu, kenapa aku itu susah banget untuk berdamai pada diri aku sendiri, untuk melepaskan dia gitu. Karena aku tuh gimana ya, aku tuh nggak pengen, maunya tuh dia aja bersama aku, maunya tuh dia gitu. Aku nggak pengen ada yang lain gitu. Maunya begitu, tapi kan kita hidup, kita di dunia, dan kita percaya dengan adanya Tuhan yang menciptakan kita. Di mana di sini ketentuan dari Tuhan itu yang lebih baik. Ya perlahan sih, aku yakin perlahan, jika memang aku bisa berdamai pada diri aku sendiri dan aku membiarkan dia bahagia, dan aku harus mencoba untuk membuat diri aku bahagia dan tersenyum saat aku melihat dia bahagia gitu. Pengennya begitu sih, tapi ini belum 100% geng aku bisa berdamai pada diri aku sendiri. Aku sih berharap akan benar-benar aku bisa berdamai pada diri aku sendiri dan aku membiarkan dia bahagia, dan aku lepas benar-benar gitu pada diri aku bahwa aku tidak ada lagi rasa dengan dia. Kemarin kan geng aku udah bilang aku gak akan lagi mencari kabar dia, aku gak akan lagi untuk menchat dia gitu. Ternyata geng, 5 hari lalu ya, aku cuma bertanya, gimana kabar kamu? Kamu masih marah dengan aku? Ternyata juga nggak pernah ada respon ya. Jadi di situ akhirnya 5 jam kemudian aku chat dia lagi gitu. Aku chat dia lagi. Ya udah deh, aku minta ikhlas gitu. Karena sudah sering terlalu banyak mengganggu kamu gitu dengan chat aku yang tidak pernah kamu balas gitu. Jadi di sini aku mencoba untuk berdamai pada diri aku bahwa aku tidak perlu untuk marah, karena semua adalah kesalahan aku sendiri gitu. Semua karena dosa-dosa aku sendiri sehingga terjadi seperti ini. Akunya yang keras kepala, keras banget kepala aku. Pemikiran aku tuh keras, pengennya tuh bertahan. Ya memang kalau kita bertahan dengan sebuah cinta itu adalah tandanya sebuah ketulusan gitu. Tapi bagaimanapun jika kita mengikrarkan semuanya gitu, yang namanya tulus ya is okay, itu tulus gitu pada diri kita. Tapi dianya udah nggak pernah ada hati lagi dengan kita, bagaimana, apa kabar? Iya kan? Kita bertahan memang itu adalah suatu pribadi yang mengatakan bahwa kita itu tulus untuk mencintai. Tapi di saat dia sudah tidak pengen lagi dengan kita, disitulah aku harus mencoba membiarkan. Ya karena jika aku membiarkan, yaudah biarkan, yaudah lepas, yaudah ikhlaskan gitu. Di sini kan aku bisa untuk berdamai pada diri aku sendiri, dan ternyata aku masih kesulitan untuk berdamai pada diri aku sendiri loh geng. Nanti enaknya itu geng, di saat pagi ya kita bangun tidur itu, plong pikiran, nggak ada dia, yaudah aku bisa melupakan dia deh. Enak nih, plong. Dada aku nggak lagi untuk yang terlalu berdetak-detak banget gitu. Ternyata geng, setelah 2 jam 3 jam kita buka sosmed, lah ingat wajah dia. Dari sini aku akhirnya kangen lagi geng. Aku cuma mencoba untuk bertahan dengan pendirian aku bahwa aku harus bisa membiarkan dia, mengikhlaskan dia, melihat dia bahagia gitu. Karena yang namanya hati kan memang tidak bisa dipaksakan ya. Bagaimana aku merasakan saat aku dicintai seseorang tapi aku tidak menyukai. Di situ hati aku itu rasanya tuh hambar banget. Tidak ada rasa, tidak ada getaran, tidak ada apa-apa. Dan malah aku menjadi ilfil di saat dia selalu bertanya tentang kabar aku, selalu chat aku, selalu pengen dibalas. Nah mungkin begitu juga dia dengan aku ya. Itu keras kepalanya aku ya. Aku tuh sudah bersabar loh, aku sudah mengatakan, sudahlah, gak usah dibalas, ya udah, gak usah dibalas, ya udah, gak usah dibalas. Ternyata perkataan kiri, ya udah, kamu CP aja. Yang penting kamu bisa plong begini. Akhirnya yang terjadi apa geng? Bentrokan pada hati baik, hati yang benar-benar yang gak waras gini.
bentrok. Ternyata akhirnya yang gak waras menang. Akhirnya aku chat dia lah gitu. Karena kan setiap kita pengen menchat itu, kita pengen cari kabar dia, harapan kita itu, oh ada nasib baik gitu. Ya itu susah. Itu bukan sesuatu yang benar-benar real banget kan. Jadi di situ aku harus membuang kata-kata seperti itu, geng. Kata-kata yang kadaluarsa gitu, yang ada di sebelah kiri kanan ya gitu. Pokoknya ada sesuatu yang pengen menyatakan bahwa aku pengen bertahan itu, aku harus berhenti. Jadi di sini sistemnya aku tuh untuk berdamai pada diri aku sendiri itu belum mencapai 100%. Karena masih ada rasa dan belum ada kata hambar di hati. Dan aku menunggu momen ini loh, geng. Momen di saat aku tidak pernah merasa lagi. Oh iya udah dia orang yang pernah membuat aku bahagia, ya sudah selesai. Gak ada lagi untuk keinginan ini itu ataupun merindu itu, gak ada lagi. Itu yang pengennya aku lakukan, geng. Yang aku rasakan pengennya, tapi yang terjadi apa? Masih separuh ya. Separuh. Aku sih berharap momennya cepat datang gitu, bahwa aku benar-benar bisa mengikhlaskan dia sepenuhnya. Ini aku sih memang di hati aku udah berkata bahwa aku udah mulai ikhlas, aku ikhlas gitu, is okay gitu. Dan aku berdamai pada diri aku pun sudah mulai jalan kan, lebih dari seminggu udah ya. Jadi di sini belum 100%-nya ini yang aku pengen ku gapai banget gitu. Bahwa di saat aku ingat dia, oh udah gak apa-apa. Ingat dia, oh ya gak apa-apa gitu. Kalau sekarang itu kan aku masih ingat dia, ya udah, aku kangen. Aku pengen lihat sosmed dia. Aku pengen lihat dia online apa enggak gitu. Ya itu susahnya, geng. Harusnya itu aku kan memang harus menghapus ya nomor dia gitu. Tapi ternyata aku simpan lagi. Gila kan? Benar-benar egois ya aku pada diri aku. Aku belum bisa untuk memantapkan diri aku bahwa aku harus bisa untuk berdamai 100% gitu pada diri aku. Kukira gitu berdamai pada diri kita sendiri gitu mudah gitu. Ternyata setelah kita menjalani itu susah. Susahnya itu yaitu karena kita masih ada kerinduan yang dalam. Keikhlasan kita belum benar-benar 100% gitu. Pantas saja ada sih bilang teman aku, berarti kamu itu takut ya. Takut kehilangan dia dan kamu takut dan kamu cemburu gitu. Iya benar sih, sumpah banget. Aku takut tidak bersama dia. Aku tuh pengennya, cuma kan dari dulu tuh pengennya tuh dia dan dia gitu. Tapi seiring dengan waktu yang berjalan gitu, dia udah gak respon lagi dengan aku. Dia udah biasa-biasa aja. Di sini kan aku memang benar-benar harus membuang rasa kepengen bersama dia, harus membuang semuanya gitu, bahwa udahlah dia berlalu gitu. Memang sih kadang-kadang sih, geng, dalam hati aku itu selalu berkata, aku gak pengen yang lainnya deh datang. Aku gak pengen menerima hati yang lain kecuali dia gitu. Aku selalu berdoa dengan Tuhan begitu. Tapi bagaimanapun ya, letaknya lagi adalah sebuah kesabaran yang benar-benar harus aku jalankan, geng. Karena jika memang aku harus sabar, ikhlas, mungkin sih berdamai pada diri aku itu akan mencapai 100%. Ya ikhlas, aku mengatakan sih ikhlas gitu. Iya oke, ikhlas gitu. Ya udah, dia karena dia nggak punya hati lagi dengan aku, udah kita ikhlaskan gitu. Tapi di saat kerinduan melanda, geng, ini yang kita mencuit lagi, dari kita sudah naik kita jatuh lagi, naik jatuh lagi. Ya susah ya, geng. Pokoknya aku bayangkan sih kalau aku sudah damai pada diri aku sendiri itu plong banget ya. Kemarin kan aku bilang juga aku plong deh, karena aku udah bisa melupakan dia begini. Ternyata itu karena masih dalam proses dan belum 100%. Karena jika memang sudah 100% sih aku udah mulai tenang gitu. Dan yang membuat aku penasaran gitu, ya setiap chat aku gak pernah dibalas lagi. Dan dia juga gak pernah marah. Dia gak pernah berkata-kata
kasar dengan aku di saat aku chat. Biasanya kan kalau dia udah bosan dan benci kan, dia pasti akan balas, bosan rese lo, chat aku ini mulu, iya kan, itu kan. Nah di sini geng, karena dia tidak pernah berkata begitu, lalu akhirnya aku tuh semakin penasaran gitu. Di sini lagi aku mikir, ya udahlah, mungkin dia itu pikiran dia, mungkin dia juga bingung gitu dengan keadaan dia, mungkin ya, dan dia mungkin menenangkan diri juga gitu dengan keadaan dia, dan mungkin dia tidak pengen menjawab itu juga karena dia gak pengen ada kata-kata terakhir yang membuat aku sakit hati. Mungkin di situ makanya itu lebih baik dia diam gitu. Itu dia tuh, ya itu yang membuat aku sering penasaran ya. Makanya di situ aku belum bisa untuk berdamai, karena di situ gitu aku seolah-olah itu harus maju terus gitu. Ternyata dia semakin diam gitu. Dan aku memang di sini tuh aku benar-benar kalah pada di hati aku ya. Pokoknya geng, aku benar-benar harus mencoba dan meneruskan bahwa berdamai pada diri sendiri itu lebih baik. Kita kan karena kita berdamai itu kan kita ya udah di dalamnya itu kita harus ikhlas, kita 100% udah dapat gitu. Membiarkan dia 100% udah dapat. Melihat dia bahagia 100%, kita bahagia juga. Itu udah dapat. Itu yang benar-benar kita bisa berdamai pada diri kita sendiri. Dan untuk saat ini aku belum mencapai 100% untuk berdamai, geng. Karena ini baru aja juga aku ingat dia gitu. Soalnya di sini kan, geng, momen kita itu banyak banget yang susah banget untuk dihapus. Makanya itu aku sering berdoa dengan Tuhan ya. Ya, aku berdoa dengan Tuhan gitu. Selalu pengen minta hambarkan hati aku, cabut rasa rindu di hati aku. Dan aku pengen biasa-biasa aja, karena dia sudah tidak pernah tahu menahu lagi dengan aku gitu. Aku gak pengen cuma aku merindu dan dia tidak gitu. Aku pengen aku tidak pernah merindukan dia lagi, sama seperti dia tidak pernah merindukan aku. Itu aku selalu berdoa dengan Tuhan ya. Dan aku meminta agar kenangan itu meskipun ada tapi tidak membuat aku rindu gitu. Karena kita kan tahu, geng, yang namanya kenangan dengan siapapun gitu, dengan siapapun, dengan pasangan, dengan teman, dengan siapa, dengan musuh sekalipun, kenangan itu akan selalu ada kan. Tapi bagaimana kita merefleksnya agar kita tidak menjadi emosi. Nah di situ ya susahnya, geng. Nah, itu kan berarti aku belum bisa untuk berdamai pada diri aku sendiri kan, di saat aku ingat dia gitu. Makanya aku itu, geng, di saat aku ingat dia gitu, aku lemes, aku lemah, dan apapun yang pengen aku kerjakan itu aku nggak bisa kontrol lagi loh, geng. Pengen nanti schedule-nya kan, aku pengen jam segini aku pengen ini, jam segini ya aku pengen ini, biar semuanya rapi ya. Aku bersihkan rumah, aku cuci piring, aku gini. Ternyata semuanya nggak terjadi, geng, karena didasari oleh rindu yang tiba-tiba mendadak gitu, dan aku meresponnya dengan emosi aku. Jelas, aku pengen, aku masih rindu, aku cinta gini. Di sini aku belum bisa berdamai, geng. Dan sekarang itu aku berharap banget aku bisa berdamai, benar-benar 100% aku dapat gitu berdamai. Yang kata tentang keikhlasan aku sih, aku sudah mulai merelakan dia. Udah, aku di hati aku udah terpatri ya. Meskipun 100% aku udah mulai, ya udah biarkan dia bahagia gitu. Berhenti untuk mencari kabar dia, berhenti untuk melihat sosmed dia gitu. Memang dulu kan, geng, sering aku bilang ya, kita untuk melupakan, kita blok aja sosmed dia gitu. Kita ini aja, hapus aja nomor dia. Tapi nyatanya dia tidak pernah untuk memblok sosmed aku gitu. Karena dia udah biasa-biasa aja kan dengan aku, jadi dia tidak terganggu gitu. Cuma di sini aku yang terganggu banget. Aku pengen hapus apa enggak. Ternyata, geng, kemarin itu sering nomornya itu aku hapus. Ternyata aku simpan lagi, aku hapus. Aku sebenarnya di situ menguji diri aku, geng. Sampai batas mana kekuatan aku dengan melihat dia online gitu.
Soalnya jika begini, memang ini salah satu juga sih untuk membuat kita itu kuat gitu. Itu pemikiran aku ya. Jadi dia online, ya udah bagaimana aku chat gak gitu. Jadi geng, di sini aku menguatkan hatiku bahwa aku cuma melihat dia online, ya udah it's okay gitu. Nah di sini lagi geng, di saat kita melihat dia online, kadang-kadang itu pikiran gitu kacau, dia dengan siapa, dia janjian dengan siapa, kok dia balasan dengan siapa gitu. Di sini juga hal emosi yang harus aku buang gitu. Makanya aku memikirkan banget loh geng, kemarin. Oh iya, aku harus berdamai gitu. Aku harus positive thinking. Aku harus benar-benar berpikiran baik aja lah. Terserah dia sekarang gitu. Pokoknya akan begitu. Tapi yang namanya emosi, kata cinta pada diri kita itu masih belum bisa diturunkan gitu. Makanya di sini aku kadang-kadang susah. Aku mendapat kesusahan untuk berdamai pada diri aku sendiri. Dan sekarang geng, prosesnya aku benar-benar menjalankan bagaimana aku harus bisa berdamai pada diri aku sendiri. Bagaimanapun itu harus terjadi. Karena jika aku sudah bisa berdamai pada diri aku, semuanya akan plong gitu. Ya, aku gak bisa menyalahkan siapa-siapa geng. Menyalahkan dia juga gak mungkin kan. Aku harus berkata, ini adalah salah aku sendiri. Kenapa aku mencintai terlalu dalam? Kenapa hasrat aku itu terlalu dalam? Tapi yang namanya kita mencintai geng, kita nggak bisa lagi untuk mengatakan dulu kita mengatakan cintai biasa-biasa aja. Iya, itu memang kita pengen mencintai biasa-biasa aja, tapi susah kontrol. Kadang-kadang kita jeblok, jatuh gitu, kedalaman gitu. Susah kan? Jadi ya, aku pikir lagi, sesuatu yang terjadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Sesuatu yang terjadi kita harus bisa menerima apapun itu resikonya, walaupun itu pedih gitu. Yang penting intinya gitu geng, lagi decision yang terakhirnya gitu. Maklumlah kita manusia ya. Manusia itu kadang-kadang tidak pernah puas gitu kan. Selalu ya. Yang namanya manusia itu memang tidak pernah puas gitu. Dan intinya gitu, yang terakhir pasti akan dikatakan terakhir ya. Pengaduan kepada Tuhan itu pasti dikatakan yang terakhir gitu, karena kita lupa. Ya jujur sih, saat aku jatuh cinta, saat aku benar-benar mencintai dia, aku tuh benar-benar lupa sih dengan bersyukur. Aku lupa banget begini. Ya udah, mungkin ini juga kesalahan aku ya. Berdamai pada diri sendiri itu ternyata sulit juga. Karena dimana fenomena keikhlasan, membiarkan, tersenyum gitu pada melihat kebahagiaan dia, itu benar-benar harus terlihat nyata pada diri kita bahwa kita tidak sakit hati gitu. Ya memang geng, ternyata memang benar ya, kalau kita udah putus cinta ataupun kita udah tidak dicintai lagi, kita memang butuh waktu. Tapi tergantung, ada juga yang 2 minggu kita udah selesai, 3 minggu udah selesai, ada yang 2 bulan gitu, ada yang 1 tahun gitu. Bahkan jika memang kita tidak bisa untuk memikirkan semuanya gitu geng, kita bisa gila. Itu yang aku takutkan banget geng. Makanya di sini aku secepatnya gitu berkata pada diri aku harus bisa berdamai pada diri aku sendiri. Aku nggak pengen untuk memikirkan dia lagi yang sudah tidak memikirkan aku. Takutnya nanti aku gila. Itu yang aku pikirkan lagi. Itu yang aku pikirkan banget gitu. Susah. Aku berharap aku benar-benar akan bisa 100% berdamai pada diri aku, agar semuanya bisa kembali normal pada kehidupan aku, dan aku benar-benar bisa menjalankan aktivitas aku. Apalagi sekarang ini kan dengan YouTube ini, aku berharap sih sebentar lagi mau AdSense. Doakan nih geng, agar aku bisa dapat uang dari sini dan aku bisa memperbaiki tentang kehidupan aku. Dan aku mungkin gak tahu apakah aku akan memikirkan cinta kembali apa enggak, aku gak tahu. Yaudah geng, thank you ya, yaudah yang udah nonton, thank you, dadah.